5.000. Jadi kita kena potongannya 2.000. Jadi misalkan nih kalian dapat orderan ini satu ya, misalkan satu, maka nanti uang yang masuk ke Shopee kalian atau rekening kalian nanti nggak lagi 65.000, tapi sudah dipotong oleh Shopee untuk biaya gratis ongkirnya 2.000 tadi. Nah di sini teman-teman harus bisa berhitung ketika mengupload produk di Shopee. Ya jadi jangan sampai gara-gara dipotong tadi kalian nggak manajemen harga, manajemen margin, nah sehingga kalian ngambil untung cuma 2.000, nah ternyata dipotong 3%, sehingga kalian nggak dapat margin. Nah di sini teman-teman juga harus bisa mengelola tentang margin. Nah kalau teman-teman posisi produknya itu kalian sudah start seller, maka kalian kena biaya admin start sellernya 1%. Nah jadi jangan kira start seller itu mudah ya. Jadi start seller potongannya lebih besar. Karena potongan start seller itu ada potongan dari gratis ongkir, ada potongan admin jadi start seller, dan ada potongan voucher. Jadi potongannya sampai 3 kawan-kawan. Kalau udah jadi start seller. Nah itu kawan-kawan. Jadi kalau jadi start seller itu sampai potongannya bisa sampai 4%. Nah, teman-teman juga harus mengkalkulasi kembali kira-kira berapa margin teman-teman ketika menetapkan harga jual tadi. Nah, di sini teman-teman ada untung, ada rugi, ya. Ada untung, ada rugi. Untungnya adalah ketika produk kawan-kawan itu murah, ya. Ketika produk kawan-kawan itu murah, ketika di persentase, maka jatuhnya kalian untung di pembeli buyer itu untung di gratis ongkirnya. Nah, cuman ketika harga kalian mahal ya, misalkan yang barang yang kalian jual itu mahal, bisa jadi itu ongkirnya justru potongannya justru lebih besar daripada ongkirnya. Nah, di situ teman-teman harus dikalkulasinya sampai segitunya untuk gratis ongkir. Nah, di sini ada pertanyaan dulu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Nah, kemarin kita bahas tentang promosi ya. Kita bahas tentang promosi, kita sudah diiklankan. Nah, terus kemarin saya sedikit lupa tentang pembahasan ketika kita mengupload produk. Nah, jadi ketika dalam Shopee itu mengupload produk, kalian harus berhati-hati. Jadi saran saya, kalian tidak melanggar 4 item yang disepakati Shopee. Yang pertama adalah barang terlarang, ya. Jadi teman-teman kalau bisa jangan upload tentang barang terlarang, ya. Terus yang kedua, tidak mengupload tentang voucher. Voucher itu misalkan ya, misalkan voucher kuota gitu ya. Kalian jual voucher kuota di Shopee, yang dimana di Shopee itu dimana ketika orang membeli itu tidak ada pengirimannya. Nah, itu kan kayak voucher ya. Nah, misalkan kalian dan poin ketiga itu ada barang yang branded ya. Jadi teman-teman ketika mengupload barang branded itu benar-benar harus sebagai distributor resmi ya, atau sudah memiliki izin daripada pemilik hak patennya itu ya, pemilik mereknya itu. Nah, terus selanjutnya teman-teman juga nggak boleh mengupload barang-barang MLM ya. Dan ada lagi satu lagi, yang terakhir adalah teman-teman tidak diperbolehkan untuk menjual stamina, bahasanya obat stamina ya, kayak gitulah maksudnya, teman-teman paham sendiri. Jadi 5 item itu tidak diperbolehkan untuk berjualan di Shopee. Nah, terus teman-teman akan bertanya, kenapa banyak yang lolos, mereka yang menjual obat-obat kayak gitu bisa lolos di Shopee. Nah, teman-teman tidak perlu mengoreksi orang lain. Jadi teman-teman cukup mengoreksi diri teman-teman saja.
kalau bisa dihindarkan daripada lima unsur tadi. Nah, kenapa harus dihindarkan? Ketika teman-teman tetap mengupload salah satunya itu, maka teman-teman akan kena penalti, ya, kena penalti. Nanti yang terjadi adalah produknya bisa diblokir. Nah, produknya bisa diblokir. Nah, selanjutnya adalah Shopee melarang banyak-banyak mengupload, ya, banyak-banyak mengupload produk yang sama, ya. Nah, kalau teman-teman mengupload banyak produk yang sama, juga teman-teman nanti dapat penalti, ya. Artinya nanti apa namanya, barang-barang itu dianggap kalian dianggap upload spam oleh Shopee. Nanti teman-teman yang terjadi bisa jadi yang justru malah yang penjualannya banyak justru malah yang diblokir dari Shopee karena dianggap spam. Nah, di situ teman-teman harus mewaspadai ya. Sebentar. Jangan sampai kalian sudah beriklan, sudah top up, sudah iklan, lah ternyata justru ini di tengah jalan iklannya sudah jalan, kalian sudah dapat penilaian, produknya dihapus. Nah, itu eman-eman sekali, apa namanya ya, eman-eman lah, bahasa Jawanya eman-eman banget. Kalau sampai produknya yang sudah dapat penilaian ternyata di tengah jalan dihapus gara-gara spam. Nah, itu aturan-aturan di Shopee tentang berkaitan dengan produk. Ya, jadi teman-teman harus apa namanya cek. Nah, selanjutnya ketika mengupload produk, ya, mengupload produk itu teman-teman tidak disarankan apa namanya beda kategori, ya. Misalkan nih, teman-teman ambillah kata kalian menjual gamis, ya. Misalkan menjual gamis. Nah, yang terus kalian memasukkan kategorinya itu bukan di gamis. Nah, itu juga jangan, ya. Jadi nanti di tengah jalan produk kalian bisa diblokir, ya, bisa diblokir. Nah, itu mending kalau cuma diblokir nanti teman-teman bisa bisa update ulang, ya, kalau diblokir. Tapi kalau sampai dihapus teman-teman kehilangan banyak penilaian. Nah, itu yang juga pernah saya alami. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan beberapa puluh penilaian, terus tiba-tiba di tengah jalan produknya dihapus gara-gara spam, itu juga nggak enak itu teman-teman. Jadi kayak gitu teman-teman. Mungkin sementara saya hanya ngasih ilmu ini dulu saja, kawan-kawan. Mungkin besok kita akan belajar tentang ini, bagaimana cara akun fiktif kita membeli di akun real kita, akun jualan kita, di mana alamatnya kita pindahkan ke alamat si pembeli yang dimana kita dapatkan di Facebook maupun di Instagram. Ya. Nah, untuk hari ini saya sudah orderkan semua, saya lupa kalau mau buat praktek, jadi mungkin kita akan praktekkan untuk besok, gitu. Kembalikan dulu, mungkin ada pertanyaan terkait dengan Shopee apapun. Oke. Teman-teman kalau ada pertanyaan usahakan pakai voice, ya, pakai suara langsung, ya, jangan di chatroom untuk memberikan jeda pembicara. Yang kedua, selain itu juga biar interaktif gitu. Jadi malam hari ini banyak peserta yang baru pertama kali ikut, Mas. Kemarin nggak ikut. Paling Mbak Widya ini ya yang dari awal mengikuti kelas. Oke, monggo teman-teman bagi yang ingin bertanya, baik tentang materi hari ini ataupun tentang Shopee secara umum, yang kemarin barangkali belum bisa mengikuti kelas, bisa tanya tentang hal yang sifatnya lebih basic, lebih dasar. Kalau ini, Mas, yang kemarin kan dijelaskan banyak hal tentang kalau masang harga itu nggak perlu dipres, kan, nggak perlu bersaing harga gitu, nanti bisa bermain di diskon. Yang saya tanyakan adalah bahwa kalau saya boleh tanya, ya, boleh. Lebih secara branding marketing, lebih mending mana antara
kita bersaing secara harga langsung dengan diskon. Artinya kan kalau Mas Bagus menyarankan nggak perlu ngepres tapi main diskon. Kalau teman-teman yang nggak mau ribet barangkali yang penting sekalian dipres, sekalian main harga di awal, jadi nggak perlu pakai diskon-diskonan gitu. Itu Baik. lebih bagus yang mana kira-kira? Oke, ini akan saya jawab langsung ya Mas Yusuf, dan mungkin teman juga ada undang mau bertanya semacam itu. Saran saya itu meng-up harga, bukan mengepres harga. Walaupun nantinya kita akan membuat promo. Kenapa? Nah, nanti akan kena di sini nih, Mas. Ketika akun Shopee kalian sudah naik ya, nanti teman-teman akan dapat undangan di promo ini ya. Bisa di promo bisa kita promo Shopee bisa flash sale ya. Nah, ini yang kebetulan saya pas dapat undangan juga. Nah, di sini kawan-kawan kita dapat undangan. Teman-teman pasti tahu ya, ketika membuka di Shopee itu ada flash sale. Kecenderungan orang itu banyak membeli di flash sale. Karena apa? Flash sale itu adalah harga termurah. Ya, biasanya yang dipakai oleh Shopee. Nah, kalau teman-teman sudah mengepres barang kalian di awal, nanti kalian akan kesusahan ketika membuat flash sale di kategori di flash sale. Ya, ketika kalian dapat ini ya, undangan seperti ini, ya misalkan ini minimal 5 dan lain sebagainya. Nah, di flash sale ini kalian diharuskan menjual produk lebih murah daripada kalian jual setiap harinya. Jadi misalkan nih, kalian anggaplah ya kalian biasa menjual di harga 50.000, sedangkan kalian ketika kula ya, apa ya bahasanya, ketika kulaan ya, itu harganya 45.000. Nah, margin kalian kan 5.000 nih. Margin kalian 5.000. Itu kan ngepres banget, bagi saya ngepres banget ya, ketika menjual di Shopee. Nah, ketika kalian dapat undangan semacam ini, kalian diharuskan untuk menjual lebih murah daripada 50.000 yang biasa kalian jual. Nah, di situ kalian akan kesusahan ya. Kesusahannya adalah di situ. Nah, di flash sale ketika kalian melihat ya, nih. Kita lihat flash sale. Nah, ini flash sale ya. Rata-rata diskon itu di antara 20% sampai dengan 61% diskonnya. Kita bayangkan ketika kita memakai diskon persen itu cuma 5%, orang nggak akan melirik di flash sale. Ya. Orang melirik di flash sale itu karena diskonnya besar. Nah, itu kenapa saya menyarankan teman-teman untuk meng-up harga. Nah, kita coba lihat nih, kaos kaki harganya 10.000, udah di flash sale 54%. Mungkin harga kaos kaki ini memang biasanya 10.000 gitu kan. Cuman orang tertarik karena apa? Tertarik karena diskonnya sampai 54%. Ya. Terus dia masuk di promo flash sale. Artinya promo flash sale itu undangan yang resmi dari Shopee. Dan itu artinya akunnya juga sudah diverifikasi oleh Shopee. Nah, selanjutnya ada batasnya. Ada batas penjualannya. Di sini kita harus cepet-cepetan dapat kaos kaki ini. Ya. Ada kuota batasnya. Cepet-cepetan harus dapat ini. Nah, ini kan terus bukan cuma itu, ada jangka waktunya. Ya, ada jangka waktunya dari jam 8 sampai jam berapa nih? Ya. Ini akan segera habis 43 menit lagi ya. Nah, artinya ini kan akan segera habis. Nah, ini 92 terjual ya, 92 terjual. Sebanyak ini teman-teman. Jadi saya kemarin sempat melihat YouTube ya daripada Shopee sendiri, itu sang direktur Shopee itu ditanya tuh. Jadi menurut survei mereka ya, bukan survei sih ya, menurut data mereka, data yang dimiliki mereka, kebanyakan user Shopee itu membeli di Shopee itu yang ada di flash sale, ya, yang ada di flash sale. Nah, kalau teman-teman tidak meng-up harga di awal, kalian akan terjumus ketika mendapatkan promo ini. Padahal di sini adalah ketika kalian mendapatkan tayangan di sini itu hal yang luar biasa, apalagi gratis. Ya, jadi ketika kalian mendapatkan ini tuh gratis, nggak harus bayar iklan dan sebagainya. Beda ketika kalian
Justru ketika kalian beriklan, kalian nggak dapat posisi di sini. Posisi kalian adalah di sini. Nah, di bawah nih. Posisi kalian tuh di bawah kayak gini. Ya, ketika iklan. Nah, ketika nggak beriklan, ketika dapat undangan justru di sini. Nah, itu Mas Yusuf, kenapa saya sarankan lebih kepada ini, apa namanya, untuk harga dan bermain di bermain di promo dan lain sebagainya. Menurut saya semacam itu, sambil balesin inbox ya Mas. Oke. Jadi itu lagi ini ya, bahas orderan ya. Nah, nggak apa-apa, sambil. Kalau misalkan saya ini ya, suka beli buku di Shopee gitu kan. Ya. Otomatis beranda saya itu akan penuh dengan postingan-postingan buku atau jualan-jualan buku gitu. Lah, kan orang jualan buku itu ada banyak. Siapa sih yang bisa, toko siapa yang bisa masuk ke beranda saya? Kenapa dia tiba-tiba masuk? Atau itu emang udah diiklankan atau seperti apa gitu? Baik, sebentar. Oke. Kita sambil lihat aktivitas Mas Bagus ini di Facebook. Ya, sambil kita lihat ya. Ini marketplace Facebook ya ini ya Mas? Ya, ini saya pakai marketplace Facebook. Baik, Mas. Jadi Shopee itu setiap marketplace, baik itu Facebook, Shopee, Bukalapak, Tokopedia maupun Instagram itu punya algoritma masing-masing. Ya. Nah, rata-rata dari semua marketplace itu akan menampilkan apa yang sering kalian cari. Ya misalnya kayak tadi sering melihat buku ya, maka yang ditampilkan adalah mana yang sering dicari ya. Nah, terus bagaimana cara toko itu biar masuk dalam pencarian pertamanya gitu ya. Nah, ini juga nanti masuk kepada materi bagaimana cara mendapatkan pembeli pertama. Nah, bagaimana cara mendapatkan pembeli pertama? Nah, teman-teman, jadi Shopee itu yang sering dilihat adalah aktivitas daripada produk yang kalian jual. Ya, jadi semakin tiap hari itu banyak viewer di dalam produk kalian, maka semakin akan naik produk kalian di dalam pencarian orang. Ya, jadi selain daripada iklan, ketika aktivitas produk kalian itu banyak sekali viewernya, maka semakin produk itu akan dimunculkan di dalam beranda orang-orang yang dicari. Paham ya sampai sini Mas Yusuf ya? Iya, betul. Oke. Nah, di sini ada namanya Shopee organik ya, ada Facebook organik, ada Instagram organik. Nah, di Shopee pun ada Shopee organik. Nah, kelemahannya di Shopee adalah ketika mau berorganik, maka teman-teman harus punya banyak akun. Ya, harus punya banyak akun. Contoh, misalkan kemarin saya sampaikan bahwasanya saya punya sampai 50 akun. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menjadi viewer akun ini. Ya, akun yang saya tampilkan ini. Ya, ketika 50 akun itu menjadi viewer rutin daripada produk yang setiap kali saya upload, maka produk saya akan muncul tuh. Nah, dan saya akan muncul karena viewernya setiap kali saya upload naik gitu, dan setiap hari selalu naik viewernya. Padahal viewernya saya mancing adalah 50 produk daripada 50 akun daripada akun saya sendiri. Nah, akan muncul tuh walaupun tanpa dipromosi. Apalagi saya iklankan. Ya, apalagi saya iklankan. Nanti produk itu akan makin muncul. Ditambah ketika produk itu dalam setiap hari minimal satu saja ada pembelian, produk kita akan semakin direkomendasikan oleh Shopee. Produk kita akan direkomendasikan oleh Shopee. Minimal produk itu dinominasikan adalah ketika penilaiannya itu minimal 4,5 bintangnya 4,5. Kebetulan toko saya bintangnya 4,9. Ya, hampir mencapai sempurna. Kebetulan ada 1-2 yang pakai 4 enggak dapat bintang 5. Gitu Mas. Jadi bagaimana cara menaikkan akunnya? Artinya akan ada kesulitan bagi pemain baru untuk
eh, untuk produknya itu bisa muncul di beranda orang-orang gitu Mas. Karena toko yang besar itu produknya akan selalu muncul dan semakin sering muncul dia akan semakin sering diklik. Ketika semakin sering diklik dia akan semakin sering muncul begitu terus kan. Nah Iya, produk betul. toko-toko baru ini kan perlu perjuangan yang keras agar produknya itu bisa masuk di beranda orang kan begitu ya. Mm-mm. Hanya Makanya, akan ada kesenjangan kalau teman-teman yang pemain baru ini nggak segera berlari ke depan gitu kan. iya betul sekali. Jadi, Oke, sambil teman-teman yang ingin bertanya bisa menyiapkan pertanyaan dulu. ya, jadi semakin apa namanya orang pemain baru itu tidak pernah mengupgrade ilmunya terhadap Shopee, jadi dia akan semakin tertinggal dan dia tidak akan semakin muncul produknya. Nah, apa namanya uh, caranya ada dua, ya. Caranya ada dua. Cara yang pertama adalah kalian sering-sering bikin pembelian fiktif di akun kalian, ya. Itu pertama. Yang kedua, itu adalah dengan caranya dengan kalian beriklan, ya, beriklan. Cara pertama itu dengan cara kalian bikin orderan fiktif dan bikin viewer fiktif. Ya, jadi dengan kalian punya banyak-banyak akun Shopee lah untuk apa namanya menjadi viewer dan menjadi pembeli fiktif, ya, dan pembeli membuat penilaian fiktif. Nah, caranya seperti apa besok akan saya terangkan, ya. Besok akan saya terangkan. Oke, terima kasih Mas Bagus. Oke teman-teman yang punya pertanyaan atau yang ingin bertanya bisa langsung di open mic-nya, di unmute, kemudian bisa menyampaikan pertanyaannya. Atau kalau kurang pede, bisa ini deh, bisa di chatroom lah, Bapak. Ya, Mas Najmuddin Idul Haq dari Kudus, monggo. Pakai voice ya, Mas? Pakai suara ya? Oke. Cek. Ada suaranya, Mas? Mantap, mantap. Cara mereview hasil iklannya gimana, Mas? Cara mereview hasil iklan. Oke. Mereview hasil iklan ya. Iya. Kalau iklannya bagus kan terus tayang gitu. Kalau nggak bagus kan tak hentikan. Gimana? Cara mereview. Kalau iklannya bagus atau enggak, cara nge-reviewnya gimana, Mas? Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Ya. Itu dulu aja kayaknya, Mas. Oke, siap. Jadi mereview hasil iklan kita bisa lihat daripada promosi iklanmu tadi ya, yang kemarin itu ya. Jadi di sini ada di penjualan itu ada di sini ada promosi saya. Ini juga sama di HP caranya dengan cara kalian buka di akun Shopee terus saya diklik saya terus di paling atas ada mulai jual. Setelah itu dicari di apa seller standar. Itu ada masuk di sini. Nanti tampilannya seperti ini di HP juga. Nah, kita masuk di promosi saya, terus di iklanku. Bentar. Di iklanku, ya. Nah, di sini muncul ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Ini iklan-iklan yang berjalan. Ini iklan-iklan yang sudah berjalan. Nah, tinggal kita mau mereview yang mana. Nah, kita misalkan mau mereview yang ini ya, yang kemarin kita iklan. Nah, ini ya, jika kita mau melihat iklan di sini. Nah, di sini ada muncul nih grafiknya, ya, grafik daripada kapan apa. Di sini ada di paling bawah itu ada pukul, ya. Nah, ini ada jam. Terus di sini ada grafik apa namanya, ya, orang, ya, jadi apa ya, person ya. Nah, di sini muncul grafik yang ternyata grafik yang tertinggi itu adalah di pukul 7 malam, ya.
Jadi pukul 7 malam itu adalah puncak daripada orang melihat produk saya ketika di iklan. Itu sampai sekitar 3.700 orang, 3.700 orang melihat produk saya di sini, ya. Nah, melihat ya di sini melihat di sini adalah belum mengklik, ya, baru cuman melihat produknya. Nah, di sini ada data nih, tabel ya, jumlah daripada 3.700 ini yang melihat, ini ada 58 yang mengklik, ya, mengklik artinya sudah sampai menonton deskripsinya dan lain sebagainya sampai segini, ya. Persentase kliknya cuma 1,5% ya daripada itu ya. Terus jumlah pesanannya terjadi jumlah satu pesanan dengan penjualan produk sampai 2 ya, omsetnya 150, biayanya 50.000 ya. Artinya saya mempromosikan 50.000. Nah, di sini omsetnya 150. Kebetulan harga produknya 50.000, jadi di sini saya sudah sudah klik modal lah, tinggal mencari keuntungannya di sini. Makanya teman-teman perlu harga juga bermainnya di situ. Nah, ini salah satu kita melihat grafik statistik iklan kita ya. Di sini kita bisa download juga ya. Itu teman-teman ya. Nah, kita tinggal Nah, ini pencariannya ya. Pencariannya muncul di sini ya. Orang ngeklik di nih kaos distro pria Bandung. Nah, ternyata ada beberapa orang dengan kata pencarian seperti ini. Kaos polos pria katun ya. Ketika orang sudah mencari ini, ternyata muncul produk saya dan diklik ya, di sini ya muncul ya. Terus di sini juga ternyata ada juga yang mengklik dengan kata pencarian seperti ini, kaos pria distro Bandung. Nah, ini kaos pria XXL ini ada kaos pria kaos distro polos pria. Nah, ini juga kita harus tahu nih ya, kata-kata pencarian ini. Nah, kata-kata pencarian ini bisa kita bikin semacam hashtag. Setelah selesai iklan kita selesai, kita bisa jadikan hashtag ya, bisa jadikan hashtag di di produk kita agar produk kita bisa naik ya, kayak gitu Mas ya. Jadi mereviewnya seperti ini. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira untuk bisa melihat produk yang saya iklankan, kira-kira orang itu ngekliknya itu apa saja sih, tentang tentang apa saja di keywordnya ya, ternyata tentang hal-hal ini. Nah, ini bisa bisa kita jadikan hashtag setelahnya. Nah, setelah itu teman-teman juga harus tahu jangan sering-sering merubah deskripsi ya. Minimal banget itu 1 minggu sekali kalian bisa merubah deskripsi. Jadi jangan terlalu keseringan merubah deskripsi, karena terlalu keseringan merubah deskripsi juga akan bisa jadi Shopee bisa menjadikan itu sebagai penalti juga. Nah, nanti efek terberatnya adalah produk kalian bisa dihapus. Jadi jangan sering-sering merubah deskripsi ya, teman-teman. Itu aja sih. Itu ya Mas Nizamuddin Izulhaq gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya Mas Najmuddin. Barangkali ada feedback atau teman-teman yang lain bisa tanya. Oke. Ervina Anjani, Rinjani Hijab, ada akun Shopee-nya nggak? Siapa namanya? Vin. Oh, belum ada ya. Nanti dibuat lah. Karena tadi kemarin yang kita bahas adalah bahwa tingkat trust berjualan di Instagram dan Facebook itu tidak sebanyak di Shopee, di marketplace. Oke, Mbak Widya, dipersilakan bertanya. Monggo Mbak Widya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mas Bagus mau nanya, bagaimana cara menggunakan harga coret di produk untuk Shopee? Sama, Harga, Hah? hmm, Sama apa ya? Oh, sama bagaimana cara menggunakan ekstrak gratis ongkir? Ketentuan dari ekstrak gratis ongkir itu apa aja? ketentuan ada ekstra gratis ongkir. Yes. Ya. Makasih. Pertama kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat harga coret ya. Jadi di Shopee itu mainnya bukan harga coret, tapi mainnya adalah ini diskon, ya, diskon di sini ya. Jadi di sini nggak main harga coret, tapi harga coretnya ketika kita klik barangnya, ya. Ini muncul nih harga coret, ya 999. Nah, jadi 799, ya harga coretnya di sini. Apa diskonnya 20%. Nah, tapi di halaman depannya itu nggak muncul harga coretnya, cuman muncul apa diskonnya berapa gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita ulang lagi, kemarin sebenarnya sudah dibahas, nggak apa-apa. Kita ulang ya. Yang pertama kita klik aja di promosi saya di sini ya. Ini di promosi saya. Kalau di HP itu caranya dengan cara sebentar. Kadang lupa. Caranya pertama kalian buka di akun Shopee kalian di HP. Setelah itu kalian bisa klik di saya paling pojok bawah. Ya. Setelah itu kalian klik di toko saya yang pojok atas. Ya. Terus kalian klik di asisten penjual. Ya, asisten penjual. Nah, terus kalian klik di buka di seller center. Ya, kalian buka di situ. Nanti tampilannya seperti di layar ini. Tampilannya seperti di layar ini. Nah, setelah tampilannya di layar seperti ini, nanti kita mengklik di promo toko, ya. Di sini nih, promo toko, ya. Kita klik promo toko. Terus, nah, di sini kalian bisa buat diskon baru. Diskon baru, misalkan nama promosinya apa? Misalkan karena Mbak Widya jualan baju, misalkan ya bikin aja nama promosinya diskon baju gitu. Nah, terus masa berlakunya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya. Misalkan Mbak Widya nggak malas berubah-ubah, misalkan bisa aja sampai misalkan 2021 gitu ya. Karena saya juga bikin sampai 2021 gitu ya. Biar nggak kebanyakan, biar nggak kebanyakan ganti. Nah, misalkan nih ya, sampai 2021, tanggal segini ya. Simpel dan lanjutkan. Nah, setelah itu tinggal tambah produk yang mau ditambahkan. Tambahkan produk, ya kira-kira produk mana yang mau didiskon, ya produk mana yang mau didiskon, ya misalkan ya produk yang mau didiskon. Nah, tinggal kalian mau diskon berapa, kalian mau diskon 10%, klik aja 10%, kita klik 10%. Nah, setelah diklik 10%, kita klik selesai. Nah, udah segampang ini Mbak Widya ya. Jadi setelah diklik selesai, tampilan kita sudah sudah dicoret. Maaf. Nah, kita akan lihat tampilan yang tadi kita promokan. Nah, di sini. Sebentar. Belum. Oh ya, tadi saya lupa. Oh ya, belum jalan. Kita bikin biar jalan. Ubah tanggalnya biar bisa langsung jalan. Tanggalnya, oh ini. Jamnya bikin jam 20. Oke. Oh, nggak bisa mempersingkat.
Jadi kita nanti bisa lihatnya mulai pukul jam 9. Mulai jam 9 malam ini harganya sudah akan berubah. Jadi harga 72.000 karena sudah didiskon 10%. Ya tadi harganya sudah berubah. Jadi seperti itu Mbak Widya caranya untuk mencoret membuat harga coret kayak gitu ya. Terus tadi pertanyaannya satunya apa lagi tadi? Jadi pertanyaan satunya apa ya Mbak Widya? Pertanyaan satunya apa tadi, Mbak Widya? Bisa di WA aja nggak? Apa di chat nggak apa-apa. Yang lain silakan kalau misalkan mau bertanya. Ketentuan ekstra gratis ongkir apa aja Mas Bagus? Ketentuan ekstra gratis ongkir. Ya, baik. Nah, di sini ya ada di tulisan cara mendaftar ekstra gratis ongkir itu kalian cukup ketika sudah dapat undangan nanti kalian disuruh untuk melampirkan foto KTP kalian sama foto kalian memegang KTP yang foto kalian memegang KTP. Jadi nanti setelah dimasukkan foto KTP sama foto kalian memegang KTP, nanti kalian akan dapat pemberitahuan bahwasanya kalian sudah dapat gratis ongkir, toko kalian sudah terdaftar gratis ongkir. Nah, setelah itu ketentuannya adalah tinggal masing-masing ya. Jadi untuk membeli di toko kalian biar bisa gratis ongkir adalah dengan cara mereka membelinya pakai ShopeePay. Nah, cara upload ShopeePay-nya ya nanti orang itu biasanya sudah tahu bayarnya. Jadi dengan cara membayarnya pakai ShopeePay, ketentuannya terus biasanya ada minimal ordernya. Biasanya minimal order itu sekitar 50.000 ke atas ya baru bisa dapat gratis ongkir. Biasanya seperti itu. Ya ketentuannya biasanya paling cuman terus yang selanjutnya pembeli itu punya voucher gratis ongkir ya. Kalau nggak punya voucher gratis ongkirnya nggak bisa. Gitu Mbak Widya. Nah, voucher gratis ongkir itu didapatkan dari mana? Oke, sebentar. Voucher gratis ongkir itu didapatkan di sini. Ya, kita lihat. Mana nih? Sebentar. Ada tulisannya voucher saya. Nah, ini nih, di sini nih. Ada tulisannya voucher dan cashback ya. Nah, kita klik. Nah, ini untuk saya seorang pembeli ya, untuk mendapatkan voucher gratis ongkir. Nah, di sini diklaim aja. Ya, ini saya sudah klaim. Nah, ini kebetulan untuk setiap tanggal dan bulan kembar itu gratis ongkir minimal pembeliannya 0%, 0 rupiah. Ya, kita sudah klaim dan hari-hari sudah klaim. Nah, ini ada voucher cashback. Nah, kalau kalian nah ini orang bisa pakai ke kalian ini voucher cashback ya. Nah, ini voucher dan
Voucher itu banyak sekali, hampir setiap seminggu sekali pasti kalian dapat voucher. Itu toko baru juga bisa dapat ya? Bisa. Seorang buyer juga bisa pakai kayak gini, ya. Oh. Jadi ketentuannya nggak cuma untuk penjual saja, tapi pembeli pun bisa pakai dengan kayak ini. Pasti dapat setiap minggu sekali dapat voucher baru. Oke, teman-teman yang lain, barangkali masih ada yang ditanyakan. Oke, ini kebetulan inbox-nya banyak banget. Banyak orderan ini Mas, banyak closing. Ya. Oke, besok saya kasih materi gratis ya tentang bagaimana cara menggunakan Facebook Ads sama Instagram Ads. Oke. Di luar Shopee berarti ya. Ini baru saya upload tadi ya, kawan-kawan. Kayak tadi banyak sekali yang add, yang nge-like. Nah, ini banyak sekali nih yang inbox ya. Kayaknya teman-teman kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kayaknya cukup sampai sini dulu aja ya. Udah jam 8.44, artinya sudah 1 jam lebih kita berbicara. Itu. Ya baik, itu Mas Yusuf ya. Oke. Jadi besok kita akan membahas materi tentang Shopee, bagaimana cara membeli di akun dengan memakai akun fiktif kita dengan orderan real. Ya, besok kita akan bahas itu. Nah, selanjutnya sebelum saya tutup nih, saya punya satu ini ya teman-teman, sedikit hadiah ya kawan-kawan. Ya, jadi hadiah promo dari saya lah bahasanya buat kawan-kawan. Promosi nggak apa-apa ya Mas Yusuf ya? Nggak apa-apa. Ya ini juga buat yang lain juga. Nah ini saya kebetulan juga jualan materi kawan-kawan. Ini saya rangkum di dalam satu flash disk. Ini isinya sekitar 16 giga, tapi isi real materinya sekitar 12 giga. Itu isi materi tentang semua materi tentang online ya, dari bagaimana cara merekrut reseller, terus bagaimana tentang Facebook Ad-nya nggak cuman itu ya, nggak cuman cek ya bahasanya. Ini saya tampilkan aja kawan-kawan tentang isi materinya ya. Ya. Nah, isi materinya ini ada e-booknya lumayan banyak. Ini tentang Instagram. Nah, ini e-book tentang Instagram ya. Terus tentang ini ada e-book premium juga ya dari Dewa Eka Prayoga. Terus ada juga e-book Star Seller Shopee dengan bukunya yang seharga 150.000. Terus di sini juga ada e-book tentang Facebook Ad ya. Terus untuk videonya sekitar mungkin 150-an video mungkin ya. Ini mulai dari video copywriting ya. Copywritingnya ini dari Dewa Eka Prayoga ya. Terus ini ada dikejar closing WhatsApp ya. Jadi di sini diajarkan tentang video tentang WhatsApp marketing ya. Dikejar closing dengan WhatsApp marketing. Ada juga tentang Facebook Ad ya. Facebook Ad ini juga sama ini ya. Sampai dengan bagaimana cara kalian top up di Facebook. Ini Facebook marketing malah kalau ini mulai dari expert, dari pemula, master sampai expert ya. Ya, ini banyak materinya. Ya, biasanya saya jual ini seharga 250.000 teman-teman. Ini buat kawan-kawan saja. sampai pelatihan ini selesai, saya jual ke kawan-kawan cuman 100.000 sudah dapat flash disk-nya sebesar 16 giga. Itu aja buat kawan-kawan yang mau menambah materinya, bisa ditonton. Ini ditonton videonya mungkin 1 bulan nggak habis mungkin. Itu aja Mas dari saya. Sahabat berminat. Kalau dikirim email terlalu berat karena terlalu banyak ya dikirim
WhatsApp juga terlalu berat karena videonya terlalu banyak dan durasinya terlalu panjang-panjang. Ya. Ya, terima kasih Mas Tri Bagus. 100.000 untuk sebuah file yang begitu banyak itu sangat murah ya. Ini kan itu dipelajari selama 1 bulan itu bisa menjadi bekal selama kita berwirausaha gitu kan. Dengan modal 100.000 itu kan ya menurut saya sangat murah gitu kan. Nanti monggo lah teman-teman yang berminat bisa langsung japri-japri aja, nomornya Mas Bagus ada di grup ya. Begitu. Iya, nomor saya ada di grup, bisa di kontak saya langsung nggak apa-apa. Ya, siap. Ya sampai pelatihan ini selesai ya kawan-kawan. Kalau ini sudah selesai, harga kembali normal ya. Jadi 250.000 ya. Nah, kumpulkan materinya. Kalau kalian mengumpulkan materinya sendiri silakan. Saya habis sekitar mungkin ada 2 juta mungkin untuk ngelengkapi materi itu. Ya nanti yang belum punya modal, yang belum punya uang bisa pinjam dulu lah, mumpung masih promo ya kan. Oke, saya cukupkan sekian ya. Saya sebagai moderator jika ada salah kata salah ucap mohon maaf sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa maesturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok kita ketemu lagi di Google Meet dengan link yang sama jam 19.30. Jangan sampai telat lagi ya. Ya, besok materinya lebih keren guys. Siap.